Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya Agustono Asin di program Saya Mau Ikut Yesus. Di kesempatan ini kita memasuki seri yang ke-19 dari Rahasia Hidup Bahagia, dan tema yang ingin saya angkat di kesempatan ini berjudul Gaya Hidup Mengucap Syukur. Jika saudara ingin hidup bahagia, maka saudara harus mengembangkan gaya hidup mengucap syukur. Nats Alkitab yang akan kita bahas terambil dari Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah kita. Di dalam ayat-ayat ini, di dalam ayat 15, 16, 17, kita menemukan bahwa Rasul Paulus menekankan kepada kita supaya kita mengembangkan gaya hidup mengucap syukur dalam segala sesuatu yang kita lakukan, baik kita mengajar firman Allah, baik kita berkata-kata, baik kita itu menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kita mengajar, kita menegur orang. Dan jika kita ingin supaya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, maka kita harus mengucap syukur. Jadi saudara terkasih, mengucap syukur harus menjadi gaya hidup orang percaya. Harus menjadi gaya hidup orang yang sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Itu yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 15, 16, 17 ini. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan ini. Hal-hal baik yang kita sadari. Misalnya kita sudah diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi umat pilihan Tuhan, kita disertai Tuhan, kita dipelihara Tuhan, setiap hari Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Dan mungkin secara sadar kita diselamatkan dari sebuah kecelakaan, kita diselamatkan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dari orang-orang jahat. Misalnya kita selamat dari sebuah kecelakaan pesawat terbang misalnya, mungkin pesawat yang akan kita tumpangi itu ternyata kita terlambat datang, atau misal terjadi kesalahan administrasi, lalu pesawat itu terbang, lalu kemudian jatuh, kita selamat. Misalnya, secara sadar kita bersyukur misalnya. Nah, banyak hal yang bisa kita syukuri yang kita sadari. Mungkin ketika kita naik kelas, mungkin ketika kita naik jabatan, mungkin ketika dikaruniai anak yang pintar, ya, dikaruniai anak yang baik, yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, kita sangat bersyukur sesuatu yang kita sadari. Tapi ada banyak hal-hal yang mungkin kita tidak sadari dan sering kita lupakan dan kita anggap normal dan seharusnya juga kita syukuri. Misalnya sesuatu yang kita anggap normal dan kita jarang syukuri adalah udara yang gratis. Saudara, tahukah saudara bahwa harga isi ulang tabung oksigen itu adalah 60.000 per 1 mm kubik, ya. Jadi 60.000 per 1 mm kubik sama, dan itu bisa dipakai selama 4 jam, ya. 4 jam itu dengan setelan angka 2. Jika setelannya lebih cepat lagi, bisa lebih cepat habis, ya. Nah, itu bisa 4 jam 1 mm kubik. Berarti 15.000 per jam, kira-kira seperti itu, ya. Tabung oksigen itu 15.000 per jam, ya. Oksigen yang kita harus hirup kalau kita sakit, kita harus memakai oksigen, ya, yang dimasukkan ke hidung kita misalnya, atau di pernapasan kita, itu bayarnya itu 15.000 per jam, saudara. Jadi saudara bayangkan, kalau kita harus membeli udara ini yang kita hirup secara gratis, ya, artinya berarti 15.000 dikali 24 jam, itu 360.000 per hari. Ini kalau harganya 60.000 per 1 mm kubik, ya. Ini juga bisa di atasnya lagi, karena selama pandemi COVID ini kan harga tabung oksigen itu mahal, isi ulangnya juga melonjak, ya. Ini saya ambil yang termurah saja. Bayangkan 360.000 sehari kita harus bayar, udara ini harus kita hirup, ini oksigen, ya. Dan jika dihitung
selama selama 1 bulan, maka kita harus membayar 10.800.000 selama sebulan. Nah, jika selama setahun bagaimana? Kita harus membayar oksigen yang kita hirup ini. Jika harus bayar 129.600.000 rupiah setahun. Nah, kalau saudara hidup sampai 70 tahun dan saudara harus bayar itu oksigen yang saudara hirup, ya, maka nilainya adalah sekitar 9.072 juta rupiah. 9.072 juta rupiah itu baru udara yang kita hirup jika harus bayar, saudara. Bayangkan betapa bersyukurnya kita, Tuhan menyediakan udara ini secara gratis di alam bebas ini kepada kita, dan kita bisa menghirupnya tanpa membayar. Nah, misalnya contoh lain yang jarang kita sadari, yang harus kita syukuri. Jantung Anda berdetak dengan normal selama 24 jam sehari. 365 hari dalam setahun, selama 70 tahun misalnya. Coba saudara bandingkan dengan pompa air. Coba, ada tidak pompa air yang bisa tahan selama 70 tahun, hidup selama 24 jam. 24 jam itu dia tidak berhenti dan sampai 70 tahun. Pompa air sehebat apapun, buatan negara apapun, baik itu Jepang, Amerika, Jerman, Israel sekalipun, itu tidak ada pompa air yang bisa menyala sampai 70 tahun tanpa dimatikan. Paling banter berapa bulan udah rusak. Setahun paling kuat, ya kan? Karena dia panas dan sebentar lagi dia meleleh dan mati. Bayangkan saudara, jantung saudara sampai saudara hidup sampai umur 70 tahun misalnya, itu hidup terus, mompa terus, ya. Luar biasa. Ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri di dalam hidup ini. Tuhan mendesain sedemikian rupa jantung kita terus menerus memompa darah kita, mengalirkan darah kita ke seluruh tubuh kita. Nah, setiap kali jantung itu berdetak sekian kali dalam 1 detik, di dalam 1 menit sekian kali misalnya, itu setiap kali dia berdetak, saudara, maka itu melibatkan sekitar 3 miliar sel lebih yang ada di jantung kita. Ada 3 miliar sel lebih yang ada di jantung kita yang bekerja sama seperti sebuah unit orkestra, musik orkestra, ya, dengan sebuah instrumen, tek 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 tek, ya, itu ada sekitar 3 miliaran sel yang bekerja sama seperti sebuah orkestra. Ada dirigennya, ada yang memainkan musiknya masing-masing. Kira-kira seperti itu gambarannya. Bayangkan saudara, Tuhan mendesainnya begitu luar biasa dan begitu sempurna, sehingga jantung kita ini berdetak, ya, terus menerus berdetak, itu melibatkan 3 miliar sel lebih. Bayangkan, luar biasa, seperti unit musik orkestra. Tanpa perlu diperintah dan tanpa disuruh-suruh, dia otomatis terus-menerus bekerja. Coba bayangkan saudara, kalau jantung kita ini harus diperintah-perintah baru dia berdetak. Kita nggak bisa tidur, kita nggak bisa kerja yang lain, saudara. Ya, kalau tiba-tiba kalau nggak diperintah, dia nggak nurut, saudara, dia tidak mau berdetak, maka kita ini, waduh, saya nggak bisa bayangkan, nggak bisa tidur, harus dijaga, harus diperintah, jantung bergerak lagi, ya. Jadi dia berdetak secara otomatis, bekerja dengan luar biasa tanpa kita sadari, ya. Ketika kita bekerja, ketika berlari, ketika kita tidur, kita tidak sadar jantung kita ini terus bekerja. Ya, bayangkan, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang mesti kita syukuri di dalam kehidupan ini. Begitu juga dengan anggota tubuh kita yang lain, bekerja secara otomatis ketika kita makan, ya. Usus kita mencerna, lambung kita, semuanya bekerja dengan baik, dan sampai menjadi kotoran, ya, kita buang di jamban, itu bekerja secara otomatis dan luar biasa, ya. Kita harus syukuri itu. Bahkan kita harus mensyukuri, misalnya di alam ini adalah seperti letak bumi dengan matahari itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Dan kenapa posisi bumi ada di urutan di planet dari matahari, itu adalah planet yang ketiga, itu sudah diatur oleh Tuhan. Karena hanya di jarak seperti itulah kita bisa hidup di dalam dunia ini, manusia bisa hidup, ya. Karena jika terlalu dekat kita akan mati kepanasan, jika terlalu jauh kita akan membeku. Jarak antara matahari dan bumi saja itu ada sesuatu yang patut kita syukuri, ya. Dan bumi juga putarannya itu
pas. Kalau misal terlalu cepat, wah itu angin badai puting beliung itu datang luar biasa. Nah kalau terlalu lambat, ya hari yang kita lalui akan begitu panjang dan kita akan kelelahan karena waktu itu begitu panjang dan kita susah mau istirahat ya. Nah saudara-saudara, semuanya sudah diatur Tuhan dan sedemikian rupa. Juga ada atmosfer yang melindungi bumi dari segala jatuh-jatuhan benda-benda luar angkasa yang ingin masuk ke bumi itu terbakar oleh atmosfer. Nah saudara, ini harus kita syukuri di dalam kehidupan ini. Bahkan saudara, untuk hal yang sepele saudara bisa kentut saja, itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Saudara mungkin jarang menganggap ini sesuatu yang penting. Saudara, kalau kita tidak bisa buang angin, saudara, itu tandanya pencernaan kita tidak sehat. Dan itu bisa menjadi masalah besar di dalam tubuh kita. Ya, ada orang yang sakit karena tidak bisa buang angin itu, saudara. Perutnya muter-muter itu, melintir-melintir. Wah, pokoknya rasanya mau mati katanya. Bayangkan nggak bisa buang angin aja itu masalahnya. Nah, itu harus kita syukuri kalau kita bisa buang angin. Ya pencernaan kita baik. Ya kan? Nah saudara, banyak hal yang bisa kita syukuri yang tidak kita sadari dalam kehidupan ini. Tuhan sudah memberikan begitu banyak kelimpahan dan berkat. Bahkan saudara, kita juga bisa mensyukuri sesuatu yang buruk yang tidak kita sukai terjadi dalam kehidupan ini. Contoh, misalnya kita harus mensyukuri misal kalau istri kita cerewet ya. Dengan dia cerewet itu sebenarnya itu baik ya, karena dia cerewet itu mungkin dia pengen rumah bersih, dia pengen supaya sesuatunya tertata sempurna. Ya laki-laki kan biasanya kan kurang rapi. Nah, misalnya istri kita cerewet karena pengen rapi ini supaya kita syukuri saja ya. Dan kemudian misalnya kita syukuri hal-hal yang buruk yang menimpa kehidupan kita seperti duka cita, penderitaan, sakit penyakit, kemalangan, bahkan virus corona yang sedang melanda dunia ini juga. Ya, kita harus belajar tetap mengucap syukur walaupun terjadi seperti ini, menyebabkan krisis, menyebabkan banyak sanak saudara, teman-teman kita yang meninggal dunia mungkin. Ya bukan kita mensyukuri mereka meninggal, bukan ya. Tapi kita bersyukur saja apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, pasti ada rancangan Tuhan yang indah. Kita harus mengembangkan gaya hidup mengucap syukur dalam segala hal, senantiasa, kata Alkitab. Ya, dengan demikianlah baru hidup kita bisa bahagia, saudara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alkitab mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal artinya bukan hanya ketika kita senang, bukan hanya ketika kita mendapatkan banyak uang, bukan ketika segalanya berjalan dengan lancar, tapi ketika kita ada penderitaan, ada kesusahan, ada pandemi virus corona seperti ini pun harus belajar mengucap syukur senantiasa. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bahkan kita harus mengucap syukur untuk segala sesuatu yang buruk yang menimpa hidup kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita harus bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Meskipun dalam keadaan sulit, dalam hal-hal buruk yang kita alami, kita harus belajar mengucap syukur. Dan contoh yang pernah kami alami adalah ketika tahun 1990-an, ayah saya bangkrut di dalam usahanya, hidup kami susah. Dulunya kami punya rumah, di rumah kami ada TV yang paling besar di kota kami. Kami punya parabola yang mungkin di kota kami itu kami yang pertama yang punya parabola, di mana semua orang kampung itu nonton di rumah kami. Dan ketika ayah saya bangkrut, semuanya harus dijual. Saya harus menonton di rumah orang, itu berat sekali, saudara. Dan ayah saya harus memulai usaha dari nol lagi, merintis lagi, dan terlilit banyak hutang, dan dia harus mulai membereskan hutang-hutangnya. Nah, saudara, justru melalui peristiwa kebangkrutan ayah saya itu kami menjadi sadar untuk mencari Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan, bukan jadi orang Kristen yang selama ini dalam hidup zona nyaman itu kami acuh tak acuh terhadap Tuhan. Memang
ke gereja sih ke gereja, tapi tidak mengerti tentang keselamatan, tidak mengerti tentang mengandalkan Tuhan. Itu kami tidak mengerti. Tapi setelah ayah saya bangkrut, kami harus belajar untuk mengenal Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan dengan kami akhirnya mendekatkan diri kepada Tuhan sampai hari ini. Akhirnya saya menjadi pelayan Tuhan, ya, menjadi hamba Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan. Itu karena ayah saya bangkrut, maka kami punya kesadaran untuk cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam segala keadaan senantiasa, dan jadikanlah mengucap syukur sebagai gaya hidupmu, baik untuk hal yang kau sadari, untuk hal yang tidak kau sadari, untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk sekalipun. Nah, saudara-saudara, konteks ayat ini yang tadi kita baca adalah tentang manusia baru yang diselamatkan dan dipilih oleh Allah. Ini berarti Tuhan menghendaki agar manusia yang sudah hidup baru harus memiliki gaya hidup senantiasa mengucap syukur. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 tadi mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus, sambil mengucap syukur. Nah, ini artinya bahwa mengucap syukur harus menjadi gaya hidup kita. Ketika kita bertindak, ketika kita berkata-kata, kita melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, lakukanlah sambil mengucap syukur. Artinya, mengucap syukur harus menjadi gaya hidup kita. Nah, saudara, saya ingin membagikan kepada kita apa manfaat mengucap syukur bagi hidup kita. Apa manfaat mengucap syukur? Yang pertama, manfaat mengucap syukur yang pertama adalah mengucap syukur itu akan mendatangkan kebahagiaan. Jika kita mengembangkan gaya hidup mengucap syukur, maka mengucap syukur itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Jika kita ingin hidup bahagia, maka kita harus mengembangkan gaya hidup bersyukur. Misalnya dalam ayat 15 tadi, Kolose pasal 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dalam ayat 15 tadi dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Salah satu bentuk damai sejahtera Kristus adalah kebahagiaan. Ya, ayat 15, 16, 17 itu secara berturut-turut kita diperintahkan untuk mengucap syukur. Berkali-kali dalam ayat 15, 16, 17, Rasul Paulus menekankan supaya kita bersyukur, bersyukur, bersyukur. Artinya, bersyukur harus menjadi gaya hidup kita. Artinya, agar damai sejahtera Kristus atau kebahagiaan memerintah dalam hatimu, ada dalam hidupmu, maka kamu harus mengembangkan gaya hidup mengucap syukur. Mengapa mengucap syukur mendatangkan kebahagiaan? Karena mengucap syukur membuat Anda jadi orang yang positif. Mengucap syukur itu membuat Anda menjadi orang yang positif, bukan jadi orang yang bersungut-sungut, bukan jadi orang yang negatif. Mengucap syukur membuat Anda bahagia dan puas dengan segala yang Anda peroleh, baik berkat yang kecil, sepele, apalagi hal-hal yang besar. Orang yang mengembangkan gaya hidup bersyukur, saudara, dia akan merasa puas di dalam hidup ini. Dia akan merasa cukup, dan dia tidak tertekan dengan tuntutan-tuntutan yang tidak tercapai. Ya, itu orang yang bersyukur. Ya, walaupun dia hanya punya sepetak tanah, tinggal di gubuk yang kecil, kalau dia bersyukur, dia merasa puas, maka dia bahagia. Tapi kalau dia tinggal di sebuah istana yang besar, dia merasa tidak bersyukur, dia merasa tidak puas, dia merasa masih banyak hal-hal yang belum dia capai, masih ada orang yang lebih kaya dari dirinya, dan dia merasa walaupun dia memang sebenarnya sudah kaya, rumahnya seperti istana, tapi dia merasa masih belum sekaya si ini. Nggak bisa mengucap syukur, maka hidupnya tidak bisa bahagia. Nah, hidup ini harus selalu mengucap syukur. Untuk apapun yang sudah kita raih, kita capai, kegagalan, keberhasilan, hal yang baik, hal yang buruk, belajarlah untuk mengucap syukur apa yang saudara raih. Bersyukurlah. Ya. Saudara kasih, kalau saudara mengembangkan gaya hidup mengucap syukur ini, maka hidupmu akan bahagia. Anda akan menjalani hidup yang lebih berkualitas dan mengucap syukur.
Dan hidup yang berkualitas adalah hidup yang mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rumah yang Tuhan karuniakan, walaupun tidak besar, kecil, sempit-sempitan, ya nggak apa-apa, yang penting ada rumah, ya kan. Walaupun tinggal di kontrakan pun bersyukur Tuhan, karena kami bisa tinggal di kontrakan daripada tinggal di jalanan, ya kan. Nah, banyak hal yang bisa kita syukuri. Dan apalagi kalau rumah saudara besar seperti istana. Waduh Tuhan, bersyukur sekali rumah saya bisa sebaik ini dan sebagus ini. Ya, karena ada banyak orang yang nggak punya rumah sama sekali. Ya, nah saudara terkasih, yang pertama adalah manfaat mengucap syukur adalah mengucap syukur akan membuat hidupmu bahagia. Percayalah saudara, kembangkanlah gaya hidup mengucap syukur, maka hidupmu pasti bahagia. Ya, hidup ini bukan tentang apa yang ada padamu, tetapi tentang mengucap syukur. Ya, apa yang Tuhan berikan. Ya, bukan tentang apa yang kamu sudah capai, kamu sudah miliki ini itu udah belum, kamu sudah punya ini belum, kamu sudah punya itu belum, mobil belum, rumah belum, wah ini itu kebun dan sebagainya. Enggak perlu begitu untuk jadi bahagia. Untuk jadi bahagia adalah belajar bersyukur, ya. Dan yang kedua, apa manfaat mengucap syukur? Mengucap syukur adalah sebagai cara untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah. Nah, selain mengucap syukur adalah manfaatnya untuk kebahagiaan hidup kita, mengucap syukur juga itu manfaatnya adalah untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah. Artinya begini, setiap kali kita ibadah, dan ibadah yang memuliakan Tuhan dan yang membuat Tuhan senang adalah ibadah yang disertai dengan rasa syukur. Nah, ibadah itu bukan hanya sekadar datang ke gereja, tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, ya, lalu minta ini, minta itu sama Tuhan, berdoa. Bukan itu, tapi kita datang ibadah itu harus mempersembahkan korban syukur. Itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 28 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, jadi karena kita sudah menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, yang sudah pasti maksudnya, kita ini sudah pasti masuk surga maksudnya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepada Allah, yaitu dengan cara yang hormat dan takut akan Tuhan. Jadi ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang disertai dengan mengucap syukur, saudara. Mengucap syukur. Ya, salah satu bentuk ibadah orang Israel yang diminta oleh Tuhan adalah mempersembahkan korban syukur. Nah, seperti di dalam perjanjian lama, ketika orang Israel ingin datang berdoa, ingin datang beribadah kepada Tuhan di hari Sabat, ya, atau di hari-hari raya yang mereka adakan, mereka harus mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu, ketika di dalam perjanjian lama, ada 3 cara mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Yang pertama adalah dengan korban binatang sembelihan. Dalam Imamat pasal 22 ayat 29. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Nah, jadi orang Israel ketika mereka ibadah, mereka harus bawa korban syukur kepada Tuhan. Dan itu adalah bentuk korban syukurnya adalah binatang yang disembelih dan dipersembahkan kepada Tuhan. Cara yang kedua adalah dengan mempersembahkan syukur dengan mempersembahkan sebuah roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Ya, di dalam Imamat pasal 7 ayat 12 mengatakan, jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Nah, jadi orang Israel kalau mengucap syukur kepada Tuhan, mereka bawa korban berupa binatang. Yang kedua adalah korban juga berupa roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Dan kemudian yang ketiga adalah cara mereka bersyukur kepada Tuhan adalah dengan membawa korban syukur dengan puji-pujian. Misalnya di dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat 31. Kemudian berbicaralah Hizkia, sekarang kamu telah mentabiskan dirimu untuk Tuhan, mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan.
lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Jadi salah satu cara mengucap syukur adalah dengan membawa bukan hanya korban sembelihan, tapi juga dengan korban puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Ya, jadi ada 3 cara mengucap syukur ketika orang Israel beribadah, yaitu dengan mempersembahkan korban binatang, yang kedua mempersembahkan roti tak beragi, dan kemudian mempersembahkan korban puji-pujian kepada Allah. Itulah ibadah yang berkenan kepada Allah, yaitu ibadah yang bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah bentuk ibadah mereka ketika di dalam perjanjian lama. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup di dalam perjanjian baru? Tentu saja kita sudah tidak bawa binatang kepada Tuhan untuk dipersembahkan sebagai korban syukur, ya, roti dan sebagainya. Tapi kita bisa membawa kepada Tuhan di dalam ibadah itu adalah korban syukur dari dalam hati kita. Betapa Allah itu dahsyat, betapa Allah itu baik, korban puji-pujian dan penyembahan kepada Allah. Betapa Tuhan itu memelihara kita luar biasa, telah bekerja dengan dahsyat dan ajaib, menyertai, menuntun, memberikan jalan keluar untuk persoalan hidup kita, menyembuhkan kita. Nah, itu yang patut kita syukuri, saudara. Dan bahkan hal-hal yang kita tidak sadari tadi, seperti saya katakan, jantung yang berdetak, yang sehat, udara segar yang kita hirup, kita syukuri semuanya. Itu adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Mazmur pasal 100 ayat 4 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah bersyukur kepada Tuhan harus menjadi gaya hidup kita, bukan dalam kehidupan sehari-hari saja, tetapi bersyukur harus menjadi gaya hidup kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Ingat saudara, ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang disertai dengan rasa syukur kepada Tuhan. Ketika saudara datang ibadah kepada Tuhan tanpa hati yang bersyukur, tapi hati yang bersungut-sungut, meminta ini, meminta itu, meminta ini, meminta itu, berdoa, memohon ini, mohon itu, mohon ini, banyak permintaan, tidak ada rasa syukurnya, ibadahmu tidak sempurna. Ibadah yang baik, ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka kita harus datang dengan korban puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Nah, ini ibadah yang Tuhan inginkan. Saudara, banyak orang-orang yang di luar sana yang bukan orang Kristen, ya, mereka mengkritik ibadah orang Kristen. Orang Kristen kok kalau ibadah itu muji-muji Tuhan, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, ya, nyanyi-nyanyi gitu, ya. Nah, kok ibadahnya kayak gitu sih, katanya mereka. Kalau di kampung-kampung itu banyak orang yang mengkritik ibadah orang Kristen itu, katanya nepuk nyamuk katanya. Kalau ada 5-6 orang ibadahnya orang Kristen itu, mereka tuh nepuk-nepuk nyamuk katanya, mukul-mukul nyamuk. Nah, mereka meledek-ledek seperti itu. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab bahwa memang ibadah yang menyanyi, memuji Tuhan, mengucap syukur itu adalah ibadah yang Tuhan mau. Bukan kita yang mau, tapi memang itu Tuhan yang suruh kok seperti itu, ya. Nah, dikatakan dalam Mazmur pasal 100 ayat 4 tadi, ya. Masuklah ke pelataran Tuhan, masukilah gerbang Tuhan dengan nyanyian, pujian dan syukur. Ada banyak ayat yang lain juga mengatakan yang sama. Jadi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan itu suka sekali kalau kita datang dengan syukur, puji-pujian, penyembahan. Nah, ini alasannya mengapa orang Kristen kalau ibadah itu memuji Tuhan, mengucap syukur, ada yang nangis, ada yang menyembah, angkat tangan, ada yang tepuk-tepuk tangan, ada yang lompat-lompat. Itu adalah sesuatu yang memang Tuhan mau, bagaimana lagi? Ya, Tuhan maunya begitu kok, ya. Tuhannya mau begitu, lu mau apa? Nah, pada saat manusia beribadah kepadanya, ia lebih tertarik pada nyanyian dan pujian-pujian daripada kalimat-kalimat hafalan seperti mantra-mantra. Kalimat-kalimat yang sama diucapkan seperti mantra, ya, berulang-ulang setiap kali datang kepada dia mengucapkan kalimat yang sama, kalimat yang sama, kalimat yang sama. Ya, itu mungkin kedengaran oleh Tuhan itu kalimat yang membosankan, ya. Jadi kita orang Kristen ibadah itu tidak seperti itu. Ya, dengan hubungan dengan Tuhan itu kakunya luar biasa, harus sudah diatur dengan kalimat-kalimat tertentu. Kita tidak, saudara. Memang ada liturgi ibadah, tetapi kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, memuji, menyembah, ya. Kita mengekspresikan syukur kita kepada Tuhan, ya, dengan
semangat dengan memuji Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi ini jawaban untuk orang-orang yang suka mengkritik ibadahnya orang Kristen. Ya. Tuhan maunya begitu kok. Jadi lu mau apa, ya kan? Nah, kesimpulan saudara, berarti syarat ibadah yang berkenan kepada Allah adalah memberikan korban syukur dan mengucap syukur dengan bibir dan puji-pujian. Kalau Anda tidak melakukan ini, maka ibadah Anda tidak sempurna dan tidak lengkap. Setiap hari praktekkanlah gaya hidup mengucap syukur dengan bentuk ibadah kepada Allah. Sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan itu gaya hidup yang mengucap syukur. Ya. Nah, yang ketiga, manfaat hidup mengucap syukur adalah mengucap syukur untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mengapa kita harus mengucap syukur? Manfaatnya adalah mengucap syukur itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mengucap syukur mencegah kita jadi orang yang sombong. Ya. Mengucap syukur itu mencegah kita jadi orang yang serakah. Mengucap syukur itu mencegah kita lupa diri. Mengucap syukur itu belajar puas dengan apa yang kita miliki, bahkan untuk apa yang tidak bisa kita miliki. Mencegah kita merampas milik orang. Misalnya, Raja Ahab di dalam Perjanjian Lama diceritakan bagaimana Raja Ahab itu tidak mengucap syukur. Dia sudah jadi seorang raja, dia sudah punya kebun anggur juga sudah banyak. Ya, dia tinggal di istana, hartanya berlimpah-limpah, tapi dia masih menginginkan kebun anggur Nabot. Sampai dia tidak mau makan, sampai dia mengurung diri di kamar, dan kemudian dia mendengar hasutan istrinya untuk membunuh Nabot, memfitnah Nabot, sampai Nabot dihukum mati. Saudara terkasih Tuhan, ini orang yang kalau hidupnya tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang dia miliki, dia akan serakah dan ingin memiliki ini, memiliki itu, memiliki ini, memiliki itu, dan bahkan dia bisa menghalalkan cara untuk merampas milik orang. Ya, dan itu tidak baik. Nah, orang Kristen harus mengembangkan gaya hidup mengucap syukur. Kalau engkau mengucap syukur kepada Tuhan dan senantiasa belajar untuk mengucap syukur untuk apa yang kau miliki dan untuk apa yang tidak kau miliki, maka saudara, kamu akan jadi pribadi yang lebih baik, dan itu akan mencegah engkau menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang lupa diri. Hidup Anda akan jauh lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia, dan berkualitas jika Anda menjalani gaya hidup yang mengucap syukur. Dengan bersyukur kepada Tuhan, kita bisa menempatkan diri dengan benar bahwa siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini memiliki segalanya itu karena Tuhan yang mengaruniakannya. Nah, saudara terkasih, oleh sebab itu di kesempatan ini, marilah saudara kita belajar memiliki gaya hidup mengucap syukur. Untuk hal yang kita sadari, untuk hal yang tidak kita sadari, untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk. Dan kemudian apa manfaat mengucap syukur? Mengucap syukur itu mendatangkan kebahagiaan. Mengucap syukur itu adalah sesuatu cara yang Tuhan inginkan agar kita memuliakan Dia. Kalau kita ingin beribadah yang memuliakan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan, kita harus beribadah dengan cara mengucap syukur. Dan yang ketiga, mengucap syukur akan membuat hidupmu lebih baik. Kamu akan jadi pribadi yang lebih baik kalau kamu belajar menjadi orang yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.